Luna silakan. Halo Kak Luna. Aduh cantiknya. Lagi glowing banget. belum baru lagi. Aduh, ini udah cantik banget Kak Luna. Gimana kabarnya? Baru pulang ya? Apa kabar sih? Aduh, iya, kalau kita mah di sini-sini aja, di rumah aja nih, Kak Luna. Nah, Kak Luna, bagaimana Kak Luna bisa menjaga kesehatan di masa pandemi? Tips kesehatan dan juga pola hidup sehat Kak Luna seperti apa? Tetap bisa glowing seperti ini nih, Kak. Aku ngapain ya? Yang pasti coba untuk semuanya balance. Mencoba untuk setiap hari olahraga, makannya juga coba untuk selalu kurangin yang goreng-goreng dan yang fast food kali ya, yang apa makanan olahan gitu. Kita coba semaksimal mungkin. Terus kurangin daging juga, kita kurangin lebih banyak sayur, buah. Terus juga paling penting istirahat yang cukup sama pikiran kali ya. Ya, pikirannya juga harus happy, tenang, mencoba balance. Pasti adalah up and down, di mana kita ngerasa stres, ngerasa ya unhappy with the situation. Karena kan kita tahu pandemi ini kan bikin orang jadi bingung, jadi jadi apa ya, kadang-kadang ada yang pikirannya kalut atau ada yang pikirannya sedih karena situasinya sangat tidak menyenangkan. Tapi ya sebisa mungkin untuk kita menjadi master of our mind gitu. Kita menjadi pengendali pikiran kita di saat kita sudah overthinking, di saat kita udah over apa ya, paranoid gitu. Kadang-kadang dengan situasi kayak gini, dengan pemberitaan, kadang-kadang kita ketakutannya jadi berlebihan, akhirnya lebih imunnya lebih gampang drop. Jadi aku pikir kita harus menjadi master of our mind. Jadi kita bisa mengendalikan sesuatu yang tidak baik buat diri kita. Ya, jadi bukan hanya dari fisik atau dari pola hidup saja, ini mental health kita juga sangat penting ya, Kak Luna. Nah, semenjak pandemi keseharian Kak Luna, apakah banyak yang berubah? Apa yang menjadi prioritas saat ini, Kak Luna? Aduh, justru ya pandemi ini, despite all the situations, kayak dengan kejadian yang tidak enak ini, aku melihatnya sisi yang positif aja. Justru blessing banget buat pribadi. Itu blessingnya adalah aku bisa apa explore banyak hal baru, dari apa ya, yang tadi nggak pernah kepikiran melakukan sesuatu. Jadi karena banyak waktu ya, karena banyaknya waktu, jadi kita banyak banget kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Mulai dari trekking, mulai dari bersepeda, mulai dari golf, itu dari olahraganya, itu dari hiburan, terus juga bukan hiburan ya, menghibur diri di saat kita nggak tahu mau ngapa-ngapain, karena semuanya kayak stop sementara. Terus mungkin sisi lainnya yang aku coba ambil positifnya adalah aku lebih mengenal Indonesia, karena aku lebih travelingnya dalam negeri gitu, untuk konten-konten yang aku bikin. Kemarin luar negeri karena emang kebutuhan ada kerja. Terus dari Nah, ngomongin luar negeri nih, Kak. Ini kabar yang membanggakan juga ya, Kak Luna. Soalnya kan banyak sekali selebritas tanah air dan salah satunya Kak Luna Maya. Wajah cantik dan juga aura glowingnya Kak Luna ini terpampang di Billboard Times Square, New York, Amerika Serikat. Nah, apa makna selebritas Indonesia bisa diundang dan juga mengikuti ajang fashion internasional ataupun campaign internasional lainnya nih, Kak? It's something that ya buat aku juga surprise juga ya, bahwa ternyata tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Ternyata dengan usaha dan kiat dan pantang mundur dan fokusnya, terutama bukan aku sih gitu, yang membawa aku kan adalah brand yang aku sangat apa ya, aku terinspirasi banget sama ya Mas Sadat dan Erigo yang kemarin pergi itu. Dan aku I'm just apa ya, I'm just a supporter for their brands gitu, but I'm very honored and apa ya, bisa dibilang aku bangga juga gitu bisa menjadi part of campaign mereka. Dan terlebih lagi itu kan membawa nama Indonesia ya, aku jadi lebih double happy dan lebih
senang lagi karena bisa support produk-produk Indonesia dan bisa bersaing juga di kancah internasional. So ini menandakan siapa aja bisa, siapa aja mampu kalau benar-benar punya determinasi yang tinggi untuk melakukan uh, banyak hal gitu. Dan perlu juga apa ya usaha yang luar biasa juga. Dan ya ini membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. So mungkin buat teman-teman yang punya apa ya clothing line atau line bisnis apapun gitu yang cita-citanya aku pengen go international, aku pengen ada di sini di sini, itu nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi dengan globalisasi seperti sekarang, perbatasan negara udah hampir tidak ada, dengan internet, social media, semuanya bisa jadi mungkin dengan platform yang kita punya juga, semuanya jadi mungkin. Iya, jadi sebenarnya dampak COVID-19 ini juga mempercepat semuanya digitalisasi dan ini mungkin adalah dampak positif juga ya untuk banyak sekali lini-lini bisnis yang ada. Nah, kalau misalnya kita ngomong terkait dengan dampak COVID-19, tentunya ini yang paling terasa dampaknya adalah para seniman, pekerja industri kreatif, dan juga industri hiburan. Bagaimana sebenarnya dampak COVID-19 yang dirasakan oleh pekerja seniman di industri hiburan, mode, dan juga perfilman, Kak? Kalau mode mungkin ya aku nggak bisa bilang tidak terkena dampak. Kemarin tuh kalau di mode memang luar biasa semua jadi drop, apalagi juga bisnis aku juga drop, kosmetik juga drop. Tapi entah kenapa perlahan-lahan memang ya kita udah mulai apa ya, udah mulai enough lah, enough dengan situasi yang seperti kemarin yang kita terkungkung dalam dalam apa ya, dalam bubble yang kita juga kayak udah mesti keluar nggak ya, ini nggak ya. Tapi Indian kita kan perlu hidup, kita perlu move on, kita perlu melanjutkan hidup kita dengan yang mungkin bahasanya paling awam sekarang adalah new normal gitu yang udah akhirnya menjadi kebiasaan baru kita gitu. Mungkin di beberapa negara Asia lainnya pakai masker udah menjadi hal yang ya udah biasa gitu. Tapi buat kita kan jadi sesuatu yang baru gitu. Mungkin di Amerika atau di Eropa jadi suatu kebiasaan yang baru. Nah kalau aku pikir juga ini udah slowly is, I think udah mulai perlahan baik gitu. Perbaikan tuh ada signifikan lah gitu. Nah kalau untuk industri perfilman sendiri yang sampai saat ini sih masih agak very slow gitu, dan jujur aku cukup sedih gitu. Jadi banyak film-film aku yang harusnya 2019 itu rencana-rencana begitu banyak, oke kita ada another Susana, another ini akhirnya jadi ke pending dan semuanya beralih ke series dan ke OTT gitu. Tapi memang series dan OTT ini baru mendadak booming sih gitu, karena memang situasi dan digitalisasi yang semakin merebak sekarang ini dan orang semakin melek digital, akhirnya memang they are focusing on digital content gitu. Tapi and again of course the budget itu pasti nggak sebesar movie big screen gitu, karena memang lainnya juga jadi kru, semuanya jadi double secara produksi ya gitu, secara angka. Jadi memang masih struggling pelan-pelan gitu. Tapi I'm happy bioskop udah mulai buka perlahan-lahan juga. Aku berharap sih mengencourage teman-teman mulai berani ke bioskop. Apalagi kalau kita udah divaksin ya. Harusnya sih harusnya perlahan-lahan ketakutan mulai di kesampingkan dan kita support industri perfilman juga sih, karena kebayang nggak sih kalau satu film itu ekosistemnya tuh banyak banget yang bisa kebantu gitu loh. Satu produksi film itu ada 100 kru gitu. Belum dari makanan, belum dari transportasi gitu. Jadi kebayang kalau filmnya itu hidup industrinya, berapa banyak orang yang bisa terbantu dengan lahan pekerjaan. Jadi aku harap sih ya teman-teman juga mudah-mudahan mau mensupport terutama untuk industri film itu sendiri gitu. Iya, kita harus mendukung film negeri dan juga industri kreatif dalam negeri
tanah air ya, Kak Luna. Nah, tentunya ini kalau misalnya kita ngomong terkait dengan industri hiburan Indonesia, menurut Kak Luna apa saja perubahan yang harus dilakukan dalam industri hiburan Indonesia untuk bisa bertahan di masa pandemi COVID-19? Sebenarnya kita di industri hiburan sih udah cukup on track ya semuanya ya. Tapi back again, kembali lagi, kalau demand-nya nggak ada, kita akan susah untuk maju gitu loh. Kalau tidak ada penonton, pasti kita sebagai usaha film ataupun apapun itu menjadi satu hal yang sulit untuk bergerak gitu. Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang datang, ya gimana kita mau berkarya, gimana kita mau memperbaiki karya kita gitu. Secara bisnis juga kayaknya bukan lahan yang bagus yang harus kita pertahankan juga gitu. Nah, kalau dari aku sih, aku pikir we are quite in the good track lah. Jadi cuma butuh kepercayaan lebih terhadap kita ini dari masyarakat supaya disupport sih. Ya, dari masyarakat perlu disupport. Ini tentunya kita juga mengharapkan pemerintah Indonesia juga bisa support ya. Kalau misalnya kita lihat K-pop atau misalnya drama-drama dari Korea itu, selebriti dari Korea itu mereka bisa sangat maju kan karena support dari pemerintah juga. Nah, apa saja yang Kak Luna harapkan bantuan dari pemerintah yang dipercaya bisa memberikan kabar baik nih bagi para pelaku seniman dan juga pelaku industri kreatif di Indonesia untuk tetap bekerja membuat karya yang kreatif. Apa saja harapan bagi pemerintah, Kak Luna? Harapannya benar-benar pemerintah itu bisa menjadikan industri kreatif atau industri kreatif lah, industri seni, industri ini kan adalah culture. Sebenarnya ini dengan pemerintah mensupport kami ini atau culture Indonesia menjadi satu industri seperti kalau K-pop, aku sidang yang ada BTS ya, dan aku tuh kayak mana ya, kayak pemerintah mensupport sekali pelaku seninya gitu, dan justru si Presiden Moon ini sendiri sangat bangga dengan karya-karyanya mereka gitu, dari K-drama, K-pop, bahkan beauty itu menjadi apa ya, tren yang udah mulai menjamur tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dengan musik, dengan film, dengan produk itu bisa memperkenalkan negara mereka lebih gila lagi gitu. Dan bahkan Korea berapa sih, cuma 50 juta penduduknya, kita 270 ya, hampir 280 ya. Jadi potensinya tuh besar sekali. Jadi memang sebenarnya ya tidak bisa hanya dari kaminya aja, tapi pemerintah hanya ya oke, support tapi tidak dalam bentuk yang benar-benar apa ya, nyata gitu. Kalau cuma lip service, oh ya kita support, ya semua juga bisa support gitu. Jadi harus benar-benar kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga industri kreatif ini sendiri. Dan kalau aku bilang sih ya one day ya, hopefully ya Korea tuh salah satu bentuk apa ya, kesuksesan dalam menjajah dunia dengan culture mereka. Ini menjajah hati Kak Luna juga nih kayaknya. Oke, kesannya mungkin menjajah tuh kesannya gimana banget, tapi ya, Korea lebih dikenal, dan bahkan seniman-senimannya kalau kadang-kadang di video klipnya atau di setiap K-drama yang mereka sajikan selalu disisipkan kultur Korea yang sangat kental, sehingga kita kenal budayanya dan kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya. Iya benar, karena kalau kita lihat ini banyak sekali ya berita terkait dengan BTS juga, mereka itu udah berkontribusi hampir 2% PDB-nya Korea. Nah, itu kan angka yang luar biasa sekali seperti itu ya. Jadi mereka itu ya, itu single artist ya, jadi bukan keseluruhan K-pop gitu. Jadi dari GDP itu bisa terlihat bahwa memang untuk single artist kontribusi sebegitu gedenya buat negara, artinya kan ekonominya jalan gitu loh. Jadi aku berharap sih one day Indonesia bisa di atasnya itu.
Apa ya Kak Luna, sebenarnya mereka tuh melakukan apa? Kayak pemerintah tuh melakukan apa mendorong industri kreatif Korea ini supaya mereka tuh bisa mendunia ini. Mereka tuh konkretnya tuh langkah-langkahnya apa yang bisa kita contoh ya Kak Luna? Bingung juga ya, kok mereka bisa langsung booming Takut gitu. salah ya, aku takut salah karena aku nggak tahu seperti apa. Mungkin regulasi salah satunya, dan support pemerintah itu kalau nggak salah, mungkin please don't quote me ya, aku takut salah, uh, malah jadi gimana. Tapi kalau ini, kalau aku nggak salah dengar, support pemerintah itu sudah dilakukan dari tahun 70-an gitu loh. Jadi memang udah lama banget gitu, dari tahun 70-an kalau aku nggak salah. If I'm wrong, please correct me gitu. Jadi memang support dari regulasi, support dari mungkin danaan juga, atau support dari uh, ya macam-macam infrastruktur gitu, dan juga apa ya, kemudahan-kemudahan gitu ya. Aku pikir sih itu salah satu juga sih. Mhm. Iya, mungkin mereka juga sangat ahead of time ya. Mereka melihat, wah ini sebenarnya industri kreatif ini bisa sangat mendorong satu ekonomi negara seperti itu. Nah, Kak Luna, hari ini kita juga banyak sekali terima pertanyaan dari netizen dan waktunya terbatas, jadi kita hanya bisa pilih beberapa saja yang paling banyak ditanyakan oleh netizen hari ini. Ini dari Putri Borneo dan juga Shiva Aurelia. Kak Luna, bagaimana caranya agar bisnis bisa tetap bertahan di masa pandemi seperti sekarang? Apa tips Mbak Luna saat down berbisnis di masa pandemi? Kok sekarang malah kayaknya lebih banyak usaha dan job? Sukses terus Kak Luna. Ya. Makasih. Nah, ini gimana nih? Siapa? Iya, Shiva Aurelia dan juga Putri Borneo. Banyak banget yang pertanyaannya hampir serupa gitu. Jadi aku kumpulin aja. Ya, sebenarnya sih kalau ditanya kita struggle ya, sampai detik ini juga pasti selalu ada masalah dan kita juga struggle. Tapi apa ya, yang pastinya selalu harus beradaptasi dengan current situation. Apa sih uh, yang sedang terjadi, ya kita harus harus pahami juga gitu. Dan juga kita harus bisa cepet actionnya tuh cepet gitu. Kalau hari ini jelek, ya kita harus bisa menganalisa apa gitu. Oke, besok kita bisa ambil strategi yang berbeda gitu. Dan semua harus bekerja based on data gitu. Kalau datanya jelek, ya kita harus analisa apa yang jelek gitu. Kalau datanya bagus, ya kita juga harus analisa apa datanya yang membuat hari ini bagus gitu. Dan ya pasti selalu harus bisa berinovasi. Ya kalau dari kita kan promosi, marketing, tentunya harus memiliki produk yang baik juga gitu. Produk yang bagus will speak, akan berbicara dengan sendirinya gitu. Jadi aku pikir itu juga apa ya, sangat penting. Dan juga harus tahu kita nih terjun di pasar yang mana sih gitu. Siapa audiens kita, siapa orang-orang yang akan kita tuju. Jadi dari marketing, dari apa ya, dari brandingan apa, semua tuh targeted gitu. Kita pengen merich orang-orang yang memang tujuan kita di awal gitu, sehingga ya orang-orang yang tepat akan mendapatkan produk yang tepat juga sih. Dan kiatnya ya apa ya, kalau aku pikir sih, aku bukan pembisnis yang sukses banget juga belum. Aku masih merintis, aku masih ya I'm a startup sih gitu. Kalau bisnis itu kan startup ya. Dan ya makanya aku bilang justru pandemi ini blessing banget gitu, karena kitanya nggak menyerah, nggak cuma diem doang. Akhirnya bisa dibilang ya tahun ini such a apa ya, blessing year for me, especially for my business. Wah, ini malah bisnisnya kayaknya tumbuh pesat ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ini dari Kak Iva Dera, apakah Kak Luna pernah merasa kehabisan ide kreatif? Bagaimana cara mengatasinya dan mendapatkan inspirasi yang kreatif? Um, Jujur kalau ditanya buntu, sering banget buntu sampai detik terakhir juga ya, terutama kemarin ya, beberapa bulan-bulan atau setahun terakhir ini ya buntu ya gitu, kayak aduh ngapain ya, mesti ngapain ya. uh, Ya semua itu kan trial and error ya, nggak ada orang tiba-tiba pinter tanpa belajar, nggak ada orang yang tiba-tiba uh, sukses tanpa usaha gitu. Aku rasa semua tuh harus kita jalani sesuai apa ya,
proses dan apa ya, mengalir aja sih kalau dari aku ya, aku mengalir aja dan tiap hari aku uh, berusaha untuk belajar gitu loh. Hari ini aku belajar sesuatu yang baru, besok aku coba aplikasiin, aku coba kayak apa ya, coba di apa namanya, dipraktekkan gitu loh. Jadi aku bukan berasal dari orang yang lulusan sekolah bisnis atau sekolah apa S1 apa, enggak. Aku hanya orang biasa yang nggak tahu apa-apa, tapi yang aku pengen adalah aku pengen tahu nih, aku pengen belajar, aku pengen ngerti caranya, ya learning by doing gitu. Kalau hari ini aku bodoh ya nggak apa-apa, aku akuin aku bodoh gitu, aku nggak ngerti, aku nggak paham, tapi I'm willing to learn gitu loh. Dan belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan itu sebenarnya hal yang harus kita lewatin dan laluin juga gitu. Dan mencari inspirasi itu bisa dari mana-mana, dari nonton film, dari baca buku, dari browsing di internet setiap hari gitu, dari Instagram, bahkan dari YouTube gitu. Jadi aku tuh mencoba untuk lihat macam-macam gitu. Jadi internet aku pergunakan untuk sesuatu yang berguna buat diriku. Jadi kalau bisa internet ini, platform ini, ataupun wadah yang sedang kita gunakan, kita harus menjadi apa ya? Kita harus menjadi pengguna yang pintar supaya bermanfaat buat kita. Makanya jadi inspirasinya bisa dari mana-mana sih gitu. I think ya dari hidup, dari traveling, dari teman-teman gitu. Jadi semuanya bisa menjadi inspirasi ya, apalagi kan sekarang digitalisasi ini, wah bisa kasih banyak banget ide ke kita semua. Nah ini banyak banget yang nanyain nih Kak Luna, pencapaian terbesar seorang Luna Maya dalam hidup. Ini udah banyak banget netizen yang tanyain. Silakan dijawab nih. Pencapaian terbesar dalam hidup aku rasa aku belum ada pencapaian yang terlalu bagaimana-mana ya, yang sampai aku harus bilang apa namanya, oh ini adalah pencapaian terbesar, enggak. Goal aku masih di atas banget, masih tinggi banget gitu, dan aku masih merangkak untuk mencapai puncak dari yang aku cita-citakan. Jadi itu jujur aku I'm nobody gitu loh. I'm no, aku rasa aku akan menjadi orang yang sangat apa ya, cepat berpuas diri kalau aku bilang oh pencapaian terbesarku ini. Aku selalu kalau ditanya, kalau di sisi film mungkin ada, aku pernah dapat penghargaan ini, oke lah gitu. Tapi kalau di sisi film mungkin pencapaian terbesar aku belum, aku pengen dapat citra misalkan, aku pengen Oscar, namanya mimpi ya gitu. Tapi kalau untuk hidup di pekerjaan, aku masih merangkak untuk mencapai apa ya, goalku yang lebih besar lagi sih. Jadi ya hopefully dalam berapa tahun ini itu akan tercapai. Cross finger. Cross finger. Amin, semoga tercapai. Tapi Ini semuanya bilang berprestasi kok Kak Luna. I love you gitu. kalau kita hitungnya pencapaian terbesarku hari ini sehat aja. Kayaknya sehat. Sehat aja ya. Sehat walafiat. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak Luna, dari X Putri Bunga X. Halo Kak Luna, mau tanya bagaimana cara kita bangkit dari keterpurukan penilaian-penilaian buruk dari orang lain. Nah, ini dia, ini yang harus kita jaga di mental health ya. Apalagi kan kalau misalnya netizen Indonesia sudah dinilai yang paling sadis di sedunia gitu ya, nomor 1. Nah, ini gimana nih caranya kita mengatasi, bukan hanya artis saja, pastinya juga kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi nonton chatroom juga pasti banyak pengalaman, wah ini kok tiba-tiba ada yang komen seperti ini, atau mungkin apalagi di masa pandemi gitu ya, orang pada nggak ada kerjaan, komen ini, komen itu. Nah bagaimana kita menanggapinya? Ya aku sih ya to be honest nggak apa-apa juga sih. Misalkan kayak aku lihat beberapa komen di sini, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Aku juga
eh, gimana ya? Kayak, yang pasti sih ini aja. Itu adalah salah satu bentuk apa ya? Ketidakpahaman banyak orang gitu dan ketidakpekaan terhadap perasaan-perasaan eh, orang-orang lain gitu. It's okay gitu karena menurut aku juga itu adalah hak individu dan hak asasi setiap orang ingin berpendapat dan berpikir ABCD gitu. Tapi buat aku sih ya I cannot make people sependapat semuanya dengan aku gitu loh. Justru yang tidak sependapat itu menjadi motivasi buat aku untuk aku buktikan bahwa I'm not like that gitu loh. Instead of berkutik kepada hal yang tidak membuat maju, kenapa nggak aku melakukan hal yang membuat diriku lebih baik lagi, membuat diriku lebih sukses lagi, supaya omongan-omongan yang tidak benar itu jadi berbalik. Oh, ternyata apa yang kita sangkakan, apa yang kita pikirkan kok nggak terjadi ya gitu, kok tidak ada pada dia gitu. Dan bukan aku ingin begini gini gini supaya membolak-balikan omongan, enggak, tapi lebih kepada bahwa kalau kita benar, kalau kita sukses dan kalau kita juga baik, hidup kita juga uh, ya di jalan benar lah, kita juga nggak aneh-aneh, kita juga nggak nyakitin orang, kita juga nggak mencoba untuk apa ya melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Aku rasa kebaikan itu akan datang juga kepada kita sih, tanpa kita harus perlu berkoar-koar dan membuktikan bahwa gue nih gini loh, nggak usah juga. Nah, masalah mental health sendiri itu ya kayak tadi yang aku omongin gitu, kita harus bisa mengendalikan uh, pikiran kita dan jiwa kita ini, raga kita ini sendiri sendiri gitu loh. Kita harus bisa menentukan ini bermanfaat dan baik untuk pikiran aku, untuk jiwa aku, dan untuk raga aku. Yang tidak baik, kita harus bisa mengkontrol dan menyampingkan itu, buang jauh gitu. Jadi ya lama-lama karena kita latih. Betul. Iya, benar sekali. Memang ini omongan yang tidak baik itu bisa menjadi motivasi kita semua untuk membuktikan supaya lebih sukses. Dan tentunya omongan yang baik ini kita lebih mengapresiasi ya, karena itu juga sopan santun, satu kultur yang harus kita jaga sebagai warga negara Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Luna atas semangatnya. Sama-sama Maggie, sama-sama sukses juga ya buat CNN Indonesia. Iya. Mudah-mudahan apa ya, obrolan kita bisa bermanfaat dan juga ya sharing aja ya kita. And again, I'm not apa ya, aku nggak ya nggak pinter-pinter banget lah. Kasih sedikit semangat dong teman-teman di masa pandemi ini. Terakhir nih, kasih semangat untuk teman-teman yang masih mungkin sakit gara-gara COVID di masa pandemi ini. Semangatnya apa aja nih kalau? Ya, intinya harus semangat. Intinya semua tuh kurang enak badan atau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, senang, bisa happy, kumpul lagi sama teman-teman dan keluarga pastinya. Sip. Terima kasih sekali lagi Kak Luna atas semangatnya. Semoga industri kreatif bisa segera pulih dari pandemi COVID dan tentunya kami juga mengharapkan pemerintah bisa mendukung industri kreatif tanah air supaya lebih banyak lagi peluang untuk konten kreator dan juga semua elemen di industri kreatif ini. Terima kasih sekali lagi Kak Luna. Selalu cantik dan glowing ya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Ya.